Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Pada kali ini Mimin akan membahas cerita mengenai Tokyo Revengers, yang Mimin ambil dari cerita manganya. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, mending langsung skip saja video ini, karena video ini mengandung spoiler. Dan tanpa ada basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, tampak Takemichi memergoki Kiyomasa yang bersekongkol dengan Mobius, untuk membunuh Draken. Dan pada saat itu pun Takemichi menyadari bahwa orang yang akan membunuh Draken ialah Kiyomasa. Tiba-tiba Takemichi terkejut, karena ada salah satu anggota Tuman, tepat di belakangnya. Anggota Tuman itu pun menyeret Takemichi, dan membawanya kepada Kiyomasa. Takemichi berkata, "Mengapa kau mencoba membunuh Draken?" Tetapi Kiyomasa tidak memperdulikan omongan Takemichi. Takemichi malah diminta untuk membawakan minuman, oleh Kiyomasa. Takemichi pun menjadi bingung. Ternyata Kiyomasa masih menganggap Takemichi sebagai budaknya. Setelah kejadian pertarungan duel di antaranya sebelumnya, Takemichi pun dipukuli, dan ditendang oleh para anggota Tuman tersebut. Badan Takemichi diisolasi, dan ditinggalkan Kiyomasa, dan yang lainnya. Tiba-tiba ada Hinata yang ternyata menyusul Takemichi. Hinata berkata, "Apa yang terjadi, kenapa ini?" Sambil melepaskan isolasi yang terdapat pada tubuh Takemichi. Takemichi meminta maaf kepada Hinata, karena dirinya tadi meninggalkan Hinata sendirian. Takemichi merasa dirinya itu menyedihkan. Karena setelah mengorbankan dirinya dan sudah mencoba yang terbaik, tetap saja dirinya tidak bisa merubah apapun, dan tidak bisa menyelamatkan siapapun, ia merasa dirinya hanyalah pecundang. Hinata pun menepis kata-kata Takemichi, bahwa semua itu tidak benar. Hinata lalu mencium Takemichi, dan hal itu membuat Takemichi kaget. Itu merupakan ciuman pertamanya, yang tertunda tadi. Hinata melakukannya, karena ia menganggap Takemichi adalah orang yang spesial untuk dirinya. Takemichi adalah orang yang menangis untuk orang lain dan jadi frustasi karena mereka dengan sepenuh hati, dan itu terlihat keren di mata Hinata. Hinata pun melepas isolasi yang terdapat pada tubuh Takemichi. Lalu Takemichi pergi untuk menghentikan Kiyomasa yang berencana membunuh Draken, dan menghilangkan rasa trauma kepada Kiyomasa. Takemichi. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Ternyata itu adalah Mitsuya, ketua dari skuad kedua dari Tuman. Mitsuya sedang mencari Draken. Takemichi memberitahu Mitsuya, bahwa Draken akan diserang oleh Kiyomasa. Tetapi Mitsuya sudah tahu akan hal itu, menurutnya Payanlah yang akan menyerang Draken. Mitsuya berkata bahwa Miki mencoba menggunakan uang untuk membebaskan Pancin saat dia ditahan. Tetapi Draken, sebagai wakil ketua Tuman, menentang hal tersebut. Setelah itu pun terjadi perselisihan antara Draken dan Miki. Tetapi akhirnya mereka berbaikan berkat Takemichi. Mitsuya penasaran, bagaimana Takemichi bisa membuat Draken dan Miki berbaikan. Takemichi pun jadi bingung menjawabnya. Karena Draken dan Miki berbaikan karena hanya ada kotoran di atas kepala Takemichi. Mitsuya pun berterima kasih kepada Takemichi, karena bila tidak ada Takemichi, Tuman sudah ada di posisi yang buruk. Setelah itu Mitsuya melihat sebuah motor, dan ternyata, motor tersebut milik si Payan. Menurut Mitsuya, semua setuju kalau tidak ada yang bisa dilakukan dengan ditahannya Pancin. Tapi orang yang tidak senang dengan hal itu adalah Payan. Scan pun berpindah, pada Payan yang menemui Draken. Payan saat itu memakai Tatsuki, atau sebuah pakaian yang ada di punggung dan lengannya yang digunakan ketika akan bertarung. Payan berpikir Tuman telah membuang Pancin. Payan mengusulkan pertemuan kepada sisa-sisa anggota Mobius untuk menyerang Draken. Seketika, Draken pun menyuruh Emma yang sedang bersamanya, untuk pergi dari tempat itu. Draken tahu, bahwa Payan tidak setuju dengannya. Draken sudah siap untuk melakukan duel dengan Payan. Dan tiba-tiba, Draken diserang dari arah belakang. Scan berpindah pada Takemichi dan Mitsuya yang sedang mencari Draken.
Takemichi mengingat perkataan Naoto, bahwa terjadi perkelahian di parkiran yang membuat seorang anak meninggal dengan tusukan pisau di perut, pada masa lalu. Takemichi dan Mitsuya pun bergegas menuju parkiran tersebut. Setelah mereka sampai, mereka terkejut, melihat banyak anggota Mobius yang tergeletak di depan mereka. Ternyata itu ulah Draken, yang menghabisi mereka satu persatu. Nampak kepala Draken sudah bercucuran darah. Seketika Payan menyuruh Mitsuya untuk diam atau dia akan membunuhnya juga. Di saat itu, Emma berkata pada Payan, bahwa Payan adalah orang yang pengecut yang menyerang dari belakang dan beraninya keroyokan. Draken pun terlihat sudah mencapai batasnya. Dia sudah mengalahkan 20 anggota Mobius. Dan menyerahkan sisanya kepada Mitsuya. Di sana Takemichi mencari-cari Kiyomasa. Dia tidak tahu, dari mana Kiyomasa akan menyerang Draken. Dan Payan pun langsung menyuruh anggota Mobius, untuk mengepung dan menyerang mereka bertiga. Seketika mereka mendengar suara motor dengan knalpot bising yang mendekati mereka. Draken pun tahu, siapa orang yang mengendarai motor tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Maiki. Nampak Payan kaget oleh kedatangan Maiki. Maiki sudah mengetahui, bahwa dia ditelepon. Untuk pergi ke suatu tempat, agar mereka dapat menyerang Draken. Maiki pun berkata, jadi kalian berencana memecah belah Tuman. Payan pun menjawab, bahwa dialah yang peduli tentang Pancin. Maiki pun merasa, ada orang yang merencanakan semua ini. Tiba-tiba ada seseorang datang, Takemichi dan Maiki bingung. Siapa orang ini? Dia pun memperkenalkan diri, dan orang itu bernama Hanma. Dia adalah presiden sementara yang mengendalikan anggota Mobius. Maiki pun bertanya pada Hanma, apakah kau pria menjijikkan yang mengomel di balik bayangan? Hanma menjawab, kau menyusahkan, Maiki. Belum selesai menjawab, Hanma langsung mendapat tendangan keras dan cepat andalan Maiki. Hanma pun bisa menangkis tendangan keras Maiki itu, walau tangan Hanma sampai terluka. Hal itu sampai membuat Takemichi, Maiki, Draken, dan Mitsuya kaget. Memang tujuan awal Hanma adalah untuk menghancurkan Tuman. Hanma membuat anggota Tuman berkelahi dengan sesamanya terlebih dahulu, agar lebih mudah untuk mengalahkan Maiki yang tak terkalahkan itu. Takemichi pun menyadari, ternyata Hanma dalang dari semua ini. Hanma pun menyuruh 100 anggota Mobiusnya agar tidak kabur saat bertarung, dan mengancam mereka yang mencoba untuk kabur. Hanma menyuruh mereka semua, untuk mengepung dan membantai mereka berempat. Takemichi pun bingung dengan apa yang terjadi. Perkelahian sudah berhenti tetapi malah perselisihan lainnya dimulai. Takemichi berpikir mungkinkah ini salahnya. Ini tidak sama lagi dengan menghentikan Kiyomasa. Dan saat itu tiba-tiba terdengar suara motor yang bergerombolan. Ternyata mereka adalah seluruh anggota Tuman, yang ingin membantu mereka berempat. Dan di sana nampak terlihat kapten dari skuad-skuad anggota Tuman, yaitu diantaranya Muto Yasuhiro, kapten skuad kelima. Kawata Nahoya, kapten skuad keempat. Dan Baji Keisuke, kapten skuad pertama. Maiki terlihat senang atas kedatangan mereka. Mereka nampaknya sudah siap untuk bertarung. Dan ini sangat menarik bagi Hanma. Draken pun bangkit, dan mendekat kepada Maiki dan bersiap untuk menyerang. Maiki dan Hanma pun memberi aba-aba kepada anggota mereka untuk memulai serangan. Dan sayang sekali, cerita pada episode ini sudah berakhir. Semoga video ini dapat membantu rasa penasaran Anda terhadap alur cerita Tokyo Revengers. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, dan terima kasih.